Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Riani Rawal, NIM S1S1221109. Saya berasal dari kelas ganjil. Saya di sini akan menjelaskan tugas saya. Langsung saja, pertama-tama saya akan menjelaskan flowchart-nya yang model pertama. Pertama, mulai masukkan umur. Jika Anda memasukkan umur lebih dari 65, maka dia akan bernilai true dan akan masuk di kondisi kelompok Anda adalah usia lanjut. Terus ketika Anda masukkan umur yang kurang dari 65, maka dia akan bernilai false dan tidak masuk di kondisi manapun. Karena sesuai soal yang di sesuai soal yang sesuai soal yang disuruh oleh Pak Guru, model pertama itu hanya memakai satu if. Hanya if-nya itu hanya kelompok Anda adalah usia lanjut. Terus saya akan menerjemahkan ke bahasa pemrograman C++. Out string using berikut berikut ini adalah hasil bahasa berikut ini adalah codingannya. Coba kita run. Kita masukkan umur yang lebih dari 65, seperti 70, maka dia akan masuk di kemungkinan pertama, yaitu kelompok usia adalah usia lanjut. Coba lagi kita run. dan 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 coba kita masukkan yang umur yang kurang dari 65, seperti 50, maka dia akan bernilai false, tidak masuk di kondisi manapun. Berikut ini adalah penjelasan saya tentang soal yang model pertama. Oke, kita lanjut ke nomor 2, yang model kedua. Berikut ini saya akan menjelaskan proses yang model kedua. Kita mau mulai masukkan umur. Jika Anda memasukkan umur yang lebih dari sama dengan 65, maka dia akan termasuk true dan masuk di kondisi pertama, yaitu kelompok usia lanjut. Dan jika Anda memasukkan umur yang kurang dari 65, maka dia akan bernilai false dan masuk di kondisi kedua, yaitu Anda tidak termasuk kelompok usia lanjut. Selanjutnya saya akan menerjemahkan ke bahasa pemrograman C++.
Ya, berikut ada codingan yang model kedua. Coba kita run. Tunggu dulu, ada problem. Oh, seperti saya lupa di sini sesuatu. Coba kita run apakah oke, berhasil. Terus jika di sini kita memasukkan umur yang lebih lebih dari 95 seperti 80, maka dia akan masuk di kondisi pertama, yaitu kelompok 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 Anda usia lanjut. Terus jika Anda kita run lagi, jika kita memasukkan umur yang kurang dari 65 seperti 18, maka dia akan masuk di kondisi kedua, yaitu kelompok Anda bukan usia lanjut. Berikut ini ada codingan dan penjelasan untuk yang model kedua. Oke, kita lanjut ke nomor 3. Ini adalah flowchart yang model ketiga. Pertama, mulai masukkan poin, dan jika Anda memasukkan poin dan masuk di kondisi pertama, maka dia akan bernilai true dan masuk di pernyataan pertama, yaitu mitik 5. Dan jika Anda memasukkan poin baru tidak masuk di kondisi pertama dan dia akan false dan memeriksa kondisi kedua, dan jika kondisi kedua bernilai true, maka dia akan masuk di pernyataan yang kedua, yaitu mitik 4. Dan jika di kondisi kedua bernilai false juga, maka dia akan memeriksa kondisi ketiga. Dan jika kondisi ketiga bernilai true, maka dia akan masuk di pernyataan ketiga. Dan jika kondisi pertama dan kondisi kedua dan ketiga bernilai false semua, maka dia akan langsung masuk dan maka dia langsung true dan masuk
di pernyataan yang keempat. Ini berikut ini ada penjelasan penjelasan mengenai flowchart yang model ketiga. Dan selanjutnya saya akan menerjemahkan ke bahasa pemrograman C++.
Oke, berikut ini adalah codingan yang model ketiga. Coba kita run apakah berhasil. Tunggu ada problem. Oh, tunggu dulu. Oh, ya. Nah, akhirnya berhasil. Sorry tadi ada kesalahan sedikit. Hmm. Terus akan menjelaskan tentang codingan ini yang model ketiga. Jika Anda memasukkan poin yang kurang dari sama dengan 200, maka seperti 10, maka dia akan masuk di pernyataan yang pertama, yaitu rank Anda dalam titik 5. Dan jika Anda memasukkan poin, dan jika Anda memasukkan poin yang lebih dari 200 dan kurang dari sama dengan 300, seperti 107, jangan 100, seperti 289, maka dia akan masuk di pernyataan yang kedua, yaitu rank titik 4. Selanjutnya, selanjutnya, jika Anda memasukkan poin yang lebih dari 300 dan kurang dari 9.400, maka seperti saya memasukkan poin 350, maka dia akan masuk di pernyataan yang ketiga. Dan 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 jika Anda memasukkan poin yang tidak ada dalam kondisi pertama dan kondisi kedua dan kondisi ketiga, seperti seperti nilai yang 400 ke atas, yang lebih dari 400, nah, seperti saya memasukkan 10.000, 10.000, maka dia akan masuk di pernyataan yang keempat, yaitu ring mythical glory. Berikut ini penjelasan tentang yang model ketiga. Selanjutnya yaitu nomor yang terakhir atau yang model switch. Kita memulai nilai switch nilai. Case 1 ada nasi goreng seafood, case 2 nasi goreng spesial, case 3 nasi goreng biasa. Defaultnya pesanan Anda tidak tersedia. Daftar menu yang Anda pilih. Jika Anda memilih Jika Anda memilih case pertama, maka Anda harus memasukkan nilai di sini satu. Maka di, maka dia maka akan muncul di sini case yang pertama. Dan jika Anda memilih case kedua, Anda memasuki nilai 2 di sini. Dan jika Anda memilih case 3, maka Anda harus memasukkan nilai di sini 3. Maka dia akan langsung memilih case yang ketiga. Dan jika Anda memasuki nilai yang selain dari satu, 2, dan 3, maka dia akan masuk di default dan default yaitu pesanan Anda tidak tersedia. Ini saja penjelasan saya untuk flowchart yang model switch, dan selanjutnya saya akan menerjemahkannya ke bahasa pemrograman C++.
Fix. Ya, berikutnya codingannya. Coba kita run.
Kalau berhasil, ada errornya lagi. Salah di sini, salah kan. Problemnya sudah tidak ada. Sini, jika Anda ingin memilih yang case pertama, maka Anda masukkan nilai di sini 1. Maka dia langsung akan memilih, maka dia langsung terprogram untuk Anda memilih nasi goreng seafood. Dan jika Anda ingin memilih case yang kedua, maka Anda di sini mengetik angka 2. Itu pun. Dan begitu pun seterusnya. Dan jika Anda dan jika Anda dan jika Anda memasukkan nilai yang selain antara 1, 2, dan 3, maka dia akan terbaca pesanan, maka dia tidak akan terbaca dan masuk ke default, yaitu pesanan Anda tidak tersedia. Berikut ini adalah penjelasan tentang yang model switch yang atau soal nomor 4. Ya, itu saja penjelasan mengenai tugas saya. Jika ada kata-kata yang kurang mengenakan, mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.